Pois, kian sedang lihat di seorang lokasi dengan kepadatan penduduk tertinggi yang pernah ada. Tempat ini hanya seluas 6,4 hektar, setara dengan 13 kedai kopi Starbucks yang berada di Empire State Building. Dan sementara sebuah kedai kopi besar seperti ini bisa menampung, katakanlah 1,000 tamu. Tempat ini entah bagaimana berhasil menampung sekitar 33,000 orang yang berdesakan di dalamnya. Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa jumlah sebenarnya bahkan bisa melonjak hingga 50,000 pada suatu waktu. Inilah kota bertembok Kowloon. Kota ini tergolong muda, didirikan pada tahun 1898, namun sejarahnya sudah ada hampir 1,000 tahun yang lalu sejak dinasti Song. Awalnya merupakan benteng sederhana, tempat ini sebagian besar tetap tidak berubah hingga renovasi pada tahun 1847 menambahkan tembok pertahanan yang kemudian membangkitkan kembali kawasan ini setengah abad kemudian. Namun pada masa itu daerah ini justru jarang penduduknya, bukan padat seperti sekarang. Untuk benar-benar memahami betapa padatnya area ini pada pertengahan abad ke-20, mari kita bandingkan dengan beberapa area lainnya. Ambil contoh East Village di kota New York. Di tengahnya terdapat taman kecil, tetapi sebagian besar wilayahnya dipenuhi dengan campuran rumah-rumah bersejarah dan gedung apartemen yang lebih baru. Pada tahun 2010, kawasan ini dihuni oleh lebih dari 44,000 orang, menjadikannya jauh lebih padat dibandingkan dengan wilayah lain di kota New York, yang mana sudah sangat padat mengingat New York City adalah kota terpadat di Asia. Menurut sebagian besar standar, tempat ini sudah cukup sibuk. Tapi ketika kamu melihat kota bertembok Kowloon, situasinya benar-benar berbeda. Jika seluruh lahan di sana bisa dibagi secara proporsional kepada para penduduk, maka setiap orang hanya akan mendapatkan sekitar 5,5 hingga 8,5 kaki persegi jika kita hanya menghitung tanahnya. Sementara sains menyatakan bahwa orang membutuhkan 200 hingga 400 kaki persegi di rumah agar bisa merasa nyaman. Jadi mengapa semuanya begitu padat dan berdesakan? Nah, itu semua karena status unik yang dimiliki kota bertembok Kowloon. Kota itu tidak pernah secara resmi menjadi bagian dari wilayah Hong Kong lainnya. Apa yang awalnya merupakan pos militer kecil Tiongkok menjadi lebih penting ketika sebuah benteng yang lebih besar dibangun di dekatnya bertepatan dengan berkembangnya pelabuhan Kanton. Setelah runtuhnya dinasti Qing, tempat ini berubah menjadi destinasi wisata yang akhirnya menjadi rumah bagi sekitar 400 penghuni liar. Namun pada tahun 1930-an, otoritas Hong Kong turun tangan, memindahkan para penghuni dan merobohkan bangunan-bangunan yang sudah reot. Tahun 1940-an dan 1950-an adalah masa-masa yang cukup sulit bagi penduduk Kowloon dan meski terbiasa dengan berbagai negara yang memperebutkan tanah mereka, mereka benar-benar tidak siap menghadapi bencana alam. Pada Januari 1950, terjadi kebakaran besar yang melalap lebih dari 2.500 gubuk, membuat hampir 3.500 keluarga, atau sekitar 17.000 orang, kehilangan tempat tinggal. Bencana ini benar-benar menegaskan perlunya langkah-langkah keselamatan kebakaran yang lebih baik, terutama di daerah pemukiman liar yang sebagian besar terbuat dari kayu. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Karena kurangnya pengawasan dari otoritas Tiongkok maupun Inggris, kecuali beberapa operasi yang dilakukan oleh polisi Hong Kong, kota bertembok pun menjadi tempat berlindung bagi berbagai aktivitas ilegal. Baru pada sebuah persidangan tahun 1959 yang berlangsung di dalam batas kota bertembok, pemerintah Hong Kong secara resmi diakui memiliki yurisdiksi di sana. Namun, pada saat itu, kelompok kejahatan terorganisir yang dikenal sebagai Triad sudah lebih dulu menguasai wilayah tersebut. Sejak tahun 1950-an, faksi-faksi Triad seperti 14K dan Sun Yee-on mengambil alih semua sarang kejahatan di dalam kota bertembok. Lingkungan di sana menjadi sangat berbahaya sehingga pihak kepolisian hanya berani masuk ke wilayah tersebut dalam jumlah personel yang besar. Baru pada tahun 1973 dan 1974, ketika lebih dari 3.500 operasi polisi berhasil menghasilkan lebih dari 2.500 penangkapan serta penyitaan barang ilegal, barulah pengaruh dari kelompok Triad ini mulai berkurang secara signifikan. Baru 1 dekade kemudian, kepala polisi setempat mengumumkan bahwa tingkat kejahatan di kota bertembok kini sudah terkendali.
Dan meskipun tingkat kejahatan menurun, kota bertembok tetap dikenal karena memiliki jumlah dokter dan dokter gigi tanpa izin yang mengejutkan banyak yang bisa bekerja di sana tanpa takut mendapat masalah. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Banyak orang kelas pekerja tidak mampu membayar dokter gigi berlisensi di tempat lain di Hong Kong. Jadi mereka pergi ke Kowloon untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau. Sekarang kamu mengerti apa yang bisa menarik orang ke tempat yang begitu kumuh. Benar, ini berarti tidak ada pengawasan sama sekali. Dan tidak ada pengawasan berarti siapapun bisa memulai bisnis mereka di sini, tidak peduli seberapa mencurigakan bisnis itu. Namun, ada juga beberapa pengusaha yang benar-benar normal. Sebagai contoh, pembuat mie. Terlepas dari semua bahaya, populasi kota terus bertambah. Namun bagaimana Anda bisa membangun lebih banyak rumah jika wilayah Anda sangat terbatas? Sederhana. Berpikirlah secara vertikal, bukan horizontal. Jadi para pengembang lokal mulai menumpuk semakin banyak lantai seolah-olah itu adalah balok Lego yang bisa dengan mudah ditambahkan di atas menara Anda. Hal ini menyebabkan ledakan populasi yang luar biasa, membuat kota tersebut terasa seperti dunia kecil tersendiri. Dengan lebih dari 33.000 orang dijejalkan ke dalam 300 bangunan di lahan seluas hanya sekitar 7 hektar. Menjelang masa akhir dekade tahun 70-an dan permulaan tahun 80-an, wilayah kota ini mencapai ukuran puncaknya. Namun, hal itu juga membawa beberapa keunikan. Namun, ada batasan seberapa tinggi bangunan bisa dibangun. Bangunan-bangunan itu tidak boleh melebihi 13 hingga 14 lantai, dan itu karena pesawat-pesawat yang terbang ke Bandara Kai Tak. Memang benar, tinggal dekat bandara berarti para penduduk harus menghadapi tingkat kebisingan yang sangat tinggi. Air disalurkan melalui 8 pipa kota, meskipun ada juga pilihan sumur. Beberapa jalan nyaris tidak pernah terkena cahaya alami berkat cara bangunan-bangunan itu dipadatkan dan lampu neon menjadi andalan untuk penerangan di bawah sana. Di sana, suasananya seperti malam sepanjang waktu. Jadi bangunan-bangunan kota itu cukup tinggi, namun seluruh kota hanya memiliki 2 lift saja. Di bagian dasar berbagai gedung pencakar langit, baik kotak surat bersama maupun pribadi, biasanya dipasang pada dinding. Seringkali, hal ini membuat tukang pos tidak punya pilihan lain selain harus naik tangga. Bahkan di beberapa lantai atas, jaringan jalur yang kusut tetap ada. Lorong-lorong rumit yang berkelok-kelok menuju inti kota melalui jembatan dan tangga yang saling terhubung. Tapi kalau kamu tinggal di sana dan ingin pergi jalan-jalan atau sekadar menghirup udara segar, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Dalam kondisi yang sempit seperti itu, atap-atap gedung akan melayani 1000 macam kebutuhanmu. Atap-atap itu bisa menjadi tempat untuk aktivitas fisik dan taman bermain anak-anak, tapi juga bisa digunakan sebagai arena balap merpati, di mana para penghuni menebak merpati mana yang akan sampai duluan, dan tentu saja itu ilegal. Atap-atap seperti itu bisa menimbulkan risiko tertentu karena sempitnya jarak antar bangunan, tapi penduduk setempat juga menggunakannya sebagai tempat pembuangan sampah. Tidak adanya sistem pengumpulan sampah yang efisien membuat beberapa warga membawa barang-barang limbah besar mereka ke atap. Akibatnya, banyak atap menjadi penuh sesak dengan kasur-kasur bekas, furnitur rusak, dan peralatan rumah tangga yang ditinggalkan. Hei, aku merasa seperti sedang membicarakan sesuatu yang benar-benar ada. Maaf soal itu, aku benar-benar lupa menyebutkan hal terpenting. Kota ini sudah tidak ada lagi sejak tahun 1990-an. Apa yang terjadi? Singkat cerita, baik pihak otoritas Tiongkok maupun Inggris kini mulai merasa lelah dengan kekacauan yang terus-menerus terjadi di kota itu. Pengendalian sangat sulit, bahkan bisa dibilang mustahil. Para penjahat terus bermunculan dan wilayah itu berada dalam kekacauan. Akibatnya, pejabat dari kedua negara ikut turun tangan dan mengalokasikan sekitar 350 juta dolar sebagai kompensasi bagi warga lokal yang diusir dari wilayah itu saat kota tersebut dihancurkan. Kowloon masih ada hingga hari ini, tapi bukan lagi sebagai kota bertembok yang terkenal itu. Sekarang itu adalah kawasan perkotaan di Hong Kong yang terletak di tempat yang sama sekali berbeda, hanya namanya saja yang sama. Sedangkan untuk wilayah yang dulunya adalah Kowloon, kini terdapat sebuah taman yang dikenal sebagai Kowloon Walled City Park.
Para arsitek dan pemikir masih melihat kembali ke Kowloon sebagai contoh utama dari konsep megastruktur organik dari tahun 60-an, yang membayangkan kota-kota sebagai jaringan fleksibel yang tumbuh dan berubah bersama para penghuninya. Hampir lupa, jika Anda ingin melihat sekilas aslinya, Anda sebaiknya menonton Crime Story yang dibintangi Jackie Chan, karena beberapa adegannya difilmkan di sana.